Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini saya akan laporkan hasil pengujian dari produk baru lagi dari CF. Biar cepat, kita langsung uji dua produknya sekaligus, yaitu CF Graphene Emulsion Spray Coat dan CF Clear Seal dan CF Clear Seal. Seperti biasa akan kita uji detailnya dari kemudahan penggunaannya, daya slickness-nya, sampai dengan kemampuan menahan kimianya. Saya lihat ini sih kayak battle water base dan oil base, soalnya si Graphene Emulsion berbasis air, sedangkan CF Clear Seal berbasis oil. Untuk Graphene Emulsion, mungkin ini varian dari Graphene Emulsion Liquid Wax yang pernah kita coba, dan hasil performa glossy-nya termasuk sangat baik, begitu juga dengan kemampuan hidrofobiknya. Hanya aja versi liquidnya penggunaannya termasuk susah dan tidak ada licin-licinnya alias kesat. Semoga di Graphene Emulsion ini ada peningkatan dari Graphene Emulsion versi liquidnya, terutama dari segi kemudahan penggunaannya. Sedangkan untuk yang oil base diwakili oleh CF Clear Seal, yang menurut CF sih si Clear Seal ini mirip dengan produknya Optimum OptiSeal. Mungkin teman-teman generasi terdahulu yang pernah coba produknya dari Optimum, mangga kasih pendapatnya di kolom komentar. Kalau menurut saya sih si OptiSeal cuma ingat daya slickness aja ya, yang termasuk sangat baik, mungkin sama dengan daya slicknessnya si Amway yang termasuk istimewa. Untuk glossnya benar-benar gak ingat sama sekali, karena dulu pasti ditoping oleh OCW atau quick detailer, jadi nggak pernah pakai sealant sendirian. Oke, kayaknya cukup dengan intronya. Kita langsung aja masuk ke pengujian. Kita mulai dari penggunaannya dulu. Dan seperti biasa saya ingatkan terus, kalau mau pakai LSP wajib dikocok kuat, jangan hanya sebentar. Kalau bisa sih beberapa menit biar hasilnya optimal nantinya. Untuk keduanya sangat mudah. Sepertinya semua generasi terbaru dari LSP-nya CF makin mudah ya. Gak akan ketemu streaking ataupun semiring, asal lapnya dalam keadaan bagus aja. Cukup spray ke panel atau spray beberapa kali aja ke lap, kemudian ratakan ke panel dan lap sampai residunya hilang. Untuk Clear Seal pun sangat mudah ya, walaupun oil base. Kayak oil base nya GSG, Clear Seal ini cara pakainya udah kayak water base aja, jadi bisa dikatakan sangat-sangat mudah. Lanjut ke pengujian daya slickness, kita akan coba luncurkan aplikator pad dengan berat yang sama ini. Dan untuk hasilnya ternyata keduanya sangat licin, tergolong istimewa, terlihat hampir sama aja, tidak ada perbedaan berarti. Paling bedanya 0, detik aja, tidak akan terasa oleh tangan ataupun terlihat oleh mata, karena keduanya sangat cepat, jadi susah untuk membedakannya. Kemudian masuk ke pengujian gloss atau silap, kita gunakan gloss net biar tidak ada debat yang nggak perlu. Pengujian gloss LSP seperti biasa di panel yang udah dipoles dulu biar hasilnya stabil, karena kalau langsung di panel oksidasi gak akan stabil dan akan berbeda-beda datanya, karena di panel tersebut tingkat oksidasinya tidak akan sama, jadi datanya labil dan kurang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah kita kasih curing time selama 1-3 hari, didapat gloss Clear Seal sedikit lebih baik, hanya kalah di satu panel aja, itu pun sedikit, kemungkinan karena curing time-nya kurang lama. Soalnya di saya yang kebetulan hujan terus pas curing time hari pertama, panel OptiSeal masih berkeringat kayak lagi masih proses curing. Mungkin saya rasa faktor ini yang membuat kalah super tipis aja. Tapi kalau dikasih curing time lama atau tempat teman-teman relatif panas, saya rasa malah si Clear Seal ini bisa kasih gloss lebih signifikan, karena makin lama curing makin naik glossnya si Clear Seal ini. Kemudian masuk ke pengujian LSP dalam menyamarkan swirlnya. Kita lihat bagaimana kemampuan kedua LSP ini, yang dimana Graphene Emulsion lebih unggul karena hasilnya terlihat bisa menyamarkan swirl di soft sticky pen. Berbeda dengan Clear Seal yang kayaknya tidak ada peningkatan sama sekali. Mungkin emang si Clear Seal ini didesain tanpa filler ya, karena saya rasa tidak semua orang suka pakai filler, termasuk saya. Dan Optimum OptiSeal yang jadi acuannya pun tidak ada fillernya ya.
yang berguna untuk memberikan hasil gloss yang tajam. Setelah sebelumnya digunakan cleaner wax atau light polish, bahkan full detailing dulu. Terus lanjutkan ke heat resistant test atau uji daya tahan panas sampai 100 derajat. Kita tes apakah kedua LSP ini bakal meleleh atau tidak, dan hasilnya tentu gak akan terasa ya oleh kedua LSP ini, soalnya keduanya termasuk sealant, dan sealant biasanya bisa bertahan sampai 300 derajat, bahkan hard coating bisa sampai 700 derajat. Bisa dilihat hasilnya tidak ada impact sama sekali, masih sangat baik kemampuan efek daun talasnya, tidak ada tanda-tanda melemah di beberapa titik yang telah dipanaskan sampai 100 derajat. Sekarang kita coba pengen tahu kemampuan daun talasnya. Kita lihat bagaimana karakter water repellentnya sampai dengan water settingnya, yaitu kemampuan menurunkan air, dan keduanya termasuk baik sih untuk karakternya di cup mesin yang hampir flat ini. Untuk graphene emulsion spray coat tidak sebaik kepunyaan versi liquidnya, tapi dirasa masih cukup baik. Kemampuan water repellentnya sih termasuk bagus, cuma saya lihat water settingnya tidak sekuat versi liquidnya. Sedangkan untuk clear seal juga sama ya, water repellentnya terlihat bagus, cuma water settingnya tidak terlihat cepat dalam menurunkan air, malah kalah cepat dibandingkan dengan kepunyaan graphene emulsion spray coat. Jadi untuk efek daun talas, saya pilih graphene emulsion spray coat di pengujian kali ini. Kita lanjutkan ke pengujian daya tahan cuci. Kita uji dengan foam dulu, lanjut cuci manual. Kemudian sebelum dibilas, saya tunggu 5 menit untuk mensimulasikan kendaraan yang sedang dicuci. Dan untuk menguji daya tahan terhadap residu sampo-sampo sampah yang makin banyak beredar, yang lucunya malah klaim lebih baik dari produk kayak Carrera ataupun Kit. Padahal sebetulnya kalau mau buka-bukaan data, hasilnya malah kebalikannya. Untuk daya tahan graphene emulsion tergolong kuat karena bisa bertahan sampai 9 kali cuci, sampai akhirnya lemot habis, sampai harus dipercepat videonya sampai 2 kali. Sedangkan untuk clear seal terlihat kalah durable karena cuma bertahan sampai 4 kali cuci aja, kemudian mulai melambat. Awal-awal pengujian water settingnya cepat, selanjutnya melambat dalam menurunkan air, dan harus dipercepat video turun airnya sampai 3 kali. Sebetulnya melambat gini karena residu sampo aja ya teman-teman. Kalau teman-teman after wash rajin pakai quick detailer yang punya daya cleaning baik, bisa balik lagi kok kemampuan efek daun talasnya. Tidak harus pakai Carpro Reset, cukup pakai quick detailer basic aja yang bukan high performance durability. Kelar dibersihkan bisa langsung terlihat muncul lagi kok kemampuan hidrofobiknya. Di sini pun setelah saya cuci menggunakan Carpro Reset, kemampuan efek hidrofobiknya hidup lagi dan dirasa masih kuat, kurang lebih di atas 60-70% ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengujian daya tahan kimia sampai berapa ronde kekuatannya. Di sini saya upgrade lagi ya uji daya tahan kimianya biar makin akurat. Jadi habis disemprot kimia seperti biasa ditunggu 5 menitan, kemudian dibilas. Sekarang dilanjutkan cuci Carpro Reset lagi biar hasilnya nanti kelihatan benar-benar mati ya, bukan karena lemot hasil residu kimia. Jadi nanti keluar hasilnya benar-benar lemot karena emang sudah melemah kemampuan proteksi LSP-nya.
Setelah dilakukan beberapa kali semprot kimia, hasilnya terlihat lemot habis ketika kena degreaser full power. Tapi air dirasa masih cukup cepat. Kemudian dihajar lagi menggunakan degreaser kekuatan penuh, dan hasilnya keduanya terlihat benar-benar habis. Dan akhirnya sudah lemot beneran parah, padahal prosesinya udah langsung cuci bilas lagi pakai reset. Jadi saya kira kita sudahi aja sampai di sini karena keduanya sudah sangat lemot dengan perbedaan yang sangat tipis juga, dimana malah terlihat clear seal yang sedikit lebih cepat menurunkan air ketika dicoba beberapa kali menyiramkan air. Oke, setelah berbagai macam pengujian, akhirnya bisa kita tarik kesimpulan. Kedua LSP baru ini sangat menarik, ada peningkatan performa dari produk-produk lamanya. Karena sekarang bisa menaikkan GOS kalau pakai kompon Meguiar M110. Performa lainnya juga ada peningkatan, terutama daya slickness-nya dibandingkan dengan GSG. Dengan penggunaan graphene emulsion yang jauh lebih mudah dan cepat, membuat memakai GSG terlihat tidak menarik lagi. Karena kalau pakai produk ini jatuhnya jauh lebih cepat dan gak ribet dengan hasil sedikit di atasnya. Paling sedikit kalah kemampuan hidrofobiknya aja. Sedangkan untuk si clear seal juga dirasa masih sama ya. Karena selain lebih mudah, juga dapat gloss yang menarik dengan transparan looknya yang cocok buat mobil habis full detailing. Minusnya kayaknya curing time-nya kelamaan ya di lingkungan suhu yang relatif adem. Terus saya rasa self cleaningnya dirasa biasa aja, apalagi kalau berhadapan dengan sabun busuk yang cepat bikin lemot jadinya. Padahal kemampuan chemical resistnya tergolong bagus. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Maafkan bila ada salah-salah kata. Terima kasih.